Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akibat malapraktik dalam proses persalinan, seorang bayi di Asahan, Sumatera Utara mengalami putus kepala. Bidan yang membantu persalinan pun kini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, kasus dugaan malpraktik kembali terjadi. Kali ini terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat korban akan melakukan persalinan dengan bantuan bidan di rumah korban di Desa Aik Nagali, Kecamatan Bandar, Pulau Asahan, Minggu malam. Namun saat proses persalinan, kepala bayi terputus, sementara badannya tertinggal di dalam rahim. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kisaran untuk mendapat tindakan medis. Sekarang kondisi ibu sedang dilakukan transfusi darah ya, karena kontraksi rahim jelek. Jenis kelamin bayi sendiri, dokter? Perempuan. Maserasi grade 3, istilahnya bayinya sudah maserasi, bayinya itu dipastikan sudah meninggal dunia di dalam. Ya, berkisar 3-4 hari yang lalu. Saat ini pihak kepolisian Resor Asahan masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi langsung menetapkan oknum bidan berinisial DS sebagai tersangka. DS diduga melakukan kelalaian dan tidak memiliki kompetensi membantu persalinan. Nah, kalau izinnya, masalah izin dia untuk praktek sebagai bidan tidak ada. Karena dia merupakan, dia D3 kesehatan, bukan akademi kebidanan. Sementara kepada polisi, DS mengaku sudah sering membantu persalinan. Jadi setelah saya lihat si bayi sudah meninggal, Pak, si keluarga pasien pun sudah mulai panik, dan mereka katakan, tolong Bu, mamanya diselamatkan. Jadi setelah itu saya coba untuk menarik kembali, menarik si bayi kembali. Dengan 2 kali menarik, dia langsung putus. Korban dugaan malpraktik saat ini masih dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Kisaran karena kondisinya yang masih lemah. Dari asal Sumatera Utara, Catur Haryono, Metro TV. Melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, pihak RSUD Kota Kisaran, Sumatera Utara dikejutkan dengan masuknya seorang pasien yang diduga menjadi korban malapraktik. Pasien tersebut menjalani proses persalinan tak wajar hingga sang bayi tidak selamat saat dilahirkan. Farida Hanum Minggu malam dilarikan ke RSUD Kota Kisaran, Sumatera Utara setelah menjalani proses persalinan dengan bantuan bidan di rumah korban di Desa Aik Nagali, Kecamatan Bandar Pulau Asahan pada Minggu malam. Namun malang, bayi korban terpisah antara kepala dan tubuhnya. Bagian tubuh sang bayi masih tertinggal di dalam rahim sang ibu. Rencana tindakannya diperkirakan ada masalah preeklamsi berat ya. Jadi sudah stabilisasi tekanan darah tubuh ya 4-6 jam, nanti kita terminasi dan pasien yang diduga menjadi korban malapraktik ini kini berada di RSUD Kota Kisaran untuk mendapatkan tindakan medis. Pihak rumah sakit akan segera melakukan operasi untuk melakukan badan bayi dari rahim sang ibu pada Senin pagi ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Catur Haryono, Metro TV. Pasca gagal persalinan, korban dugaan malapraktik di Kota Kisaran, Sumatera Utara menjalani operasi untuk mengeluarkan organ bayi yang masih tertinggal di rahim sang ibu. Kita akan bergabung dengan Risti Ayu yang akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Risti, bagaimana hasil operasi lanjutan korban gagal persalinan ini? Sylvia, operasi lanjutan untuk mengeluarkan organ tubuh bayi yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kisaran Asahan ini berlangsung normal dan juga lancar, berlangsung selama kurang lebih 30 menit yang dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Meski sebelumnya tim dokter ini perlu menunggu cukup lama, sekitar 5 jam, lantaran kondisi sang ibu ini sempat tidak stabil karena tekanan darahnya yang sangat menurun pasca kegagalan persalinan yang berlangsung pada dini hari tadi. Dan operasi dengan cara persalinan normal ini bertujuan untuk mengeluarkan organ tubuh bayi yang masih tertinggal di dalam rahim sang ibu. Dan usai operasi, organ tubuh bayi ini pun kembali disatukan untuk kemudian dibersihkan dan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan sementara ini diduga kondisi bayi sudah meninggal di dalam rahim sejak 3 hari lalu sebelum persalinan, sehingga ini menyulitkan proses persalinan dan mengalami kegagalan pada saat persalinan, apalagi ditambah juga bobot bayi yang juga cukup besar, yakni sekitar 4,5 kg. Sekarang kondisi ibu sedang dilakukan transfusi darah ya, karena
kontraksi rahim lagi. Jenis kelamin bayi sendiri dokter? Perempuan. Maserasi grade 3, istilahnya bayinya sudah maserasi, bayinya itu dipastikan sudah meninggal dunia di dalam. Ya, berkisar 3-4 hari yang lalu. Sementara itu kondisi sang ibu pasca operasi saat ini masih dalam perawatan intensif, meski bisa dikatakan kondisinya sudah cukup stabil, namun masih harus menjalani proses transfusi darah. Sementara itu pihak keluarga sampai saat ini masih belum mau memberi keterangan maupun sekadar mengkonfirmasi bagaimana kronologi kegagalan persalinan yang dialami kerabatnya, karena masih trauma. Sementara diketahui dari kerabat lainnya bahwa memang sang ibu selama mengandung anak ketiga ini diketahui jarang memeriksakan kandungannya karena kondisi rumah yang sangat jauh dari aktivitas perkotaan, kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam dari rumah untuk berobat atau mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit ataupun klinik terdekat. Kembali ke studio, Sylvia. Tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2014-2019, yaitu nomor 1 Saudari Dr. Anda Eva Kusuma Sundari, MA.MDE, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 6, menggantikan Saudara Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo, MM. Nomor 2, Saudari Tuti N. Rosdiono, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1, menggantikan Saudara Cahyo Kumolo SH. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014, serta pasal 8 ayat 3 Peraturan DPR RI tentang tata tertib yang berbunyi anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR RI. Berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pergantian antar waktu terlebih dahulu? Setuju ya. Terima kasih. Untuk itu, pimpinan Dewan menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Kami persilahkan. Persiapan upacara pelantikan anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada anggota yang akan dilantik, dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, Pak Badli. Kepada pimpinan DPR, dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2014-2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129/P tahun 2015 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2014-2019 masing-masing atas nama 1. DRA Eva Kusuma Sundari MA MDE mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. 2. Saudara Tuti N. Rusdiono mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh pelaksana tugas Ketua DPR RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Bahwa saya. Dalam menjalankan kewajiban. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan. Kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Seseorang. Dan golongan. Bahwa saya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah. Penandatanganan berita acara sumpah didahului oleh Ibu Eva Kusuma Sundari. Ibu Tuti Nusandari Rusdiono. Rohaniwan.
dan diakhiri oleh pelaksana tugas Ketua DPR RI. Rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Upacara pelantikan anggota DPR RI selesai. Pimpinan DPR RI dipersilahkan menempati kursi pimpinan dan anggota yang baru dilantik dipersilakan di Desa Aik Nagali, Kecamatan Bandar Pulau, Afsahan pada Minggu malam. Namun malang, bayi korban terpisah antara kepala dan tubuhnya. Bagian tubuh sang bayi masih tertinggal di dalam rahim sang ibu. Rencana tindakannya diperkirakan ada masalah preeklamsi berat ya. Jadi juga stabilisasi tekanan darah tubuh ya 4-6 jam nanti kita terminasi dan evakuasi. Pasien yang diduga menjadi korban malapraktik ini kini berada di RSUD Kota Kisaran untuk mendapatkan tindakan medis. Pihak rumah sakit akan segera melakukan operasi untuk melakukan badan bayi dari rahim sang ibu pada Senin pagi ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Catur Haryono, Metro TV. Pasca gagal persalinan, korban dugaan malapraktik di Kota Kisaran, Sumatera Utara menjalani operasi untuk mengeluarkan organ bayi yang masih tertinggal di rahim sang ibu. Kita akan bergabung dengan Risti Ayu yang akan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Risti, bagaimana hasil operasi lanjutan korban gagal persalinan ini? Sylvia, operasi lanjutan untuk mengeluarkan organ tubuh bayi yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kisaran Asahan ini berlangsung normal dan juga lancar, berlangsung selama kurang lebih 30 menit yang dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Meski sebelumnya tim dokter ini perlu menunggu cukup lama, sekitar 5 jam, lantaran kondisi sang ibu ini sempat tidak stabil karena tekanan darahnya yang sangat menurun pasca kegagalan persalinan yang berlangsung pada dini hari tadi. Dan operasi dengan cara persalinan normal ini bertujuan untuk mengeluarkan organ tubuh bayi yang masih tertinggal di dalam rahim sang ibu. Dan usai operasi, organ tubuh bayi ini pun kembali disatukan untuk kemudian dibersihkan dan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan sementara ini diduga kondisi bayi sudah meninggal di dalam rahim sejak 3 hari lalu sebelum persalinan, sehingga ini menyulitkan proses persalinan dan mengalami kegagalan pada saat persalinan, apalagi ditambah juga bobot bayi yang juga cukup besar, yakni sekitar 4,5 kg. Sekarang kondisi ibu sedang dilakukan transfusi darah karena kontraksi rahim jelek. Jenis kelamin bayi sendiri, dokter? Perempuan. Maserasi grade 3, istilahnya bayinya sudah maserasi, bayinya itu dipastikan sudah meninggal dunia di dalam. Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh pelaksana tugas Ketua DPR RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Persiapan upacara pelantikan anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada anggota yang akan dilantik, dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, Pak Badli. Kepada pimpinan DPR dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2014-2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129/P tahun 2015 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019. Kesatu dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2014-2019 masing-masing atas nama 1. DRA Eva Kusuma Sundari MA MDE mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. 2. Saudara Tuti N. Rustiono mewakili Partai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga akibat malapraktik dalam proses persalinan, seorang bayi di Asahan, Sumatera Utara mengalami putus kepala. Bidan yang membantu persalinan pun kini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, kasus dugaan malpraktik kembali terjadi. Kali ini terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat korban akan melakukan persalinan dengan bantuan bidan di rumah korban di Desa Aik Nagali, Kecamatan Bandar, Pulau Asahan, Minggu malam. Namun saat proses persalinan, kepala bayi terputus, sementara badannya tertinggal di dalam rahim. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kisaran untuk mendapat tindakan medis. Sekarang kondisi ibu sedang dilakukan transfusi darah ya, karena kontraksi rahim jelek. Jenis kelamin bayi sendiri, dokter? Perempuan. Maserasi grade 3, istilahnya bayinya sudah maserasi, bayinya itu dipastikan sudah meninggal dunia di dalam. Ya, berkisar 3-4 hari yang lalu. Saat ini pihak kepolisian Resor Asahan masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi langsung menetapkan oknum bidan berinisial DS sebagai tersangka. DS diduga melakukan kelalaian dan tidak memiliki kompetensi membantu persalinan. Nah, kalau izinnya, masalah izin dia untuk praktek sebagai bidan tidak ada. Karena dia merupakan, ya dia D3
kesehatan, bukan akademi kebidanan. Sementara kepada polisi, Des mengaku sudah sering membantu persalinan. Jadi setelah saya lihat si bayi sudah meninggal, Pak, si keluarga pasien pun sudah mulai panik, dan mereka katakan, tolong Bu, mamanya diselamatkan. Jadi setelah itu saya coba untuk menarik kembali, menarik si bayi kembali. Dengan 2 kali menarik, dia langsung putus. Korban dugaan malpraktik saat ini masih dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Kisaran karena kondisinya yang masih lemah. Dari asal Sumatera Utara, Catur Haryono, Metro TV. Melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, pihak RSUD Kota Kisaran, Sumatera Utara dikejutkan dengan masuknya seorang pasien yang diduga menjadi korban malapraktik. Pasien tersebut menjalani proses persalinan tak wajar hingga sang bayi tidak selamat saat dilahirkan. Farida Hanum Minggu malam dilarikan ke RSUD Kota Kisaran, Sumatera Utara setelah menjalani proses persalinan dengan bantuan bidan di rumah korban. Ya, berkisar 3-4 hari yang lalu. Sementara itu kondisi sang ibu pasca operasi saat ini masih dalam perawatan intensif, meski bisa dikatakan kondisinya sudah cukup stabil, namun masih harus menjalani proses transfusi darah. Sementara itu pihak keluarga sampai saat ini masih belum mau memberi keterangan maupun sekadar mengkonfirmasi bagaimana kronologi kegagalan persalinan yang dialami kerabatnya, karena masih trauma. Sementara diketahui dari kerabat lainnya bahwa memang sang ibu selama mengandung anak ketiga ini diketahui jarang memeriksakan kandungannya karena kondisi rumah yang sangat jauh dari aktivitas perkotaan, kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam dari rumah untuk berobat atau mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit ataupun klinik terdekat. Kembali ke studio, Zilvia. Tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2014-2019, yaitu nomor 1 Saudari Dr. Anda Eva Kusuma Sundari, MA/MDE, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 6, menggantikan Saudara Dr. Insinyur Haji Pramono Anung Wibowo, MM. Nomor 2, Saudari Tuti N. Rosdiono, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1, menggantikan Saudara Cahyo Kumolo SH. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014, serta pasal 8 ayat 3 Peraturan DPR RI tentang tata tertib yang berbunyi anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR RI. Berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pergantian antar waktu terlebih dahulu? Setuju ya? Terima kasih. Untuk itu, pimpinan Dewan menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Kami persilahkan.